lebih dari 10.000 orang yang sudah kita kenal Tuan Guru, mereka berlomba-lomba masuk Dajjal. Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu kita waspadai. Berlomba-lomba ikut Dajjal padahal namanya sudah disebut Tuan Guru oleh jamaahnya. Berlomba-lomba masuk Dajjal. Mungkin zaman niki, zaman modern jamaah. Ya saat kena zaman HP, sekedi-kedi batur bersiap langan HP. Sila luwe dengan bersayang langan HP, bahkan tumbeh tak stok selakian ni kita sebinian atau ya jelap makin. Saya ingat zaman HP niki zaman nyedak, lamun de ieu tat kadun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsa wa la minallah illa bu'da. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin majlis taklim ulil albab yang sama-sama sedang kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati yang masih memberikan tiang belum sami titipan umur, memberikan tiang belum sami kesehatan, kesempatan, dan mengumpulkan tiang belum sami di tempat niki untuk sama-sama muzakarah. Lamun tiang niki ampura nenten tiang niki Tuan Guru niki nggih jamaah biasa semeton tiang pelugum sami sak datang jugdriki untuk silaturahmi. Saya ingat niki tiang baca menjalin tali silaturahmi dait melangkah bersama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niki sangat tepat tulisan niki karena zaman niki wahangkah narak saling silaturahmi makin, sehingga antara pisat mesak masih saling kenal nggih. Anak semeton masih saling kenal, nabi lagi sajauan Malik. Mau saya ingat yang pertama kali hadir di majlis niki malah bahasan protokol baru niki ya ta'aruf. Saya ingat lamut nikman saling kenal niki tentu dia tak tahu saling tegur lah mak nggih. Ya, ta'aruf niki termasuk silaturahmi. Jadi aran tiang bahasa kasar niki Haji Muhammad Habibur Rahman nggih niki ile bebieu ile tiang niki. Sang luwe jamaah le drigi sagiran makan duk niki Telaga Baru kalau mamolah seto apa menika le bebieu insyaallah nggih. Nah, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi tiang pelungum sami niki sagirang saling silaturahmi. Saya ingat tali silaturahmi niki disediakan Allah taala gantung di atas aras. Ar-rahimu mu'allaqatun fil ars. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahim itu digantung oleh Allah di atas aras. Taqulu, berkatalah tali silaturahmi niki, man wasolani, sai sambung aku bahasa wasolahullah yang tersambung sida Allah taala. Lagu sebalik memang qata'ani, sai putusan aku kata Allah yang terputusan sida Allah taala. Mungkin zaman niki zaman modern jamaah. Ya saat kena zaman HP, sekedi-kedi batur bersiap langan HP. Sila luwe dengan bersayang langan HP, bahkan tumbeh tak stok selakian ni kita sebinian atau ya jelap makin. Saya ingat zaman HP niki zaman nyedak,
Lamun de ieu tat kadun. Lagu lamun solah tat kadun ja sayan solah marak gelas makin. Lamun kolaan minuman, air mat kolaan, air terasa. Lagu mat kolaan racun makin masih racun jarian niki masih hapi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Desida Allah bermanik dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat pertama, iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wah rapat ujuk selaku manusia entan yang datang hari kiamat. Lagu keadaan manusia ketika itu firman Allah dua keadaan niki. Pertama goblatin. Goblatin niki artian lali, jemaah nggih. Lali. Terus kedua mu'ridun. Seakan-akan dinyadu dan desida Allah taala ia naru sedak dunia niki. Sila makin lamun majelis pengajian makin niki sekah teluik kancen nggih sekah luik kancen lagu lamun majelis sak lain-lainan sak berbentuk kepeng misal lanjut terbagi makin si kepada desa pada 5.000 bae sila selapuan teniki berebutan selapuan de narak bahkan timan masih biji-bijian kocek mentena dan hadian maut niki masalah dunia. Lagu lamun masalah akhirat niki masya Allah ya sulit. Sehingga tiang pelungum sami alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Lamun ndik penyebab iman niki mustahil pelungum sami ya kayun hadir di tempat niki. Mending mak gemes hadir. Lagu niki perkara iman yang mendorong tiang pelungum sami sehingga hadir di tahu driki. Nah niki perlu syukuri, berembe tak syukuri ya cayan kerang datang. Nggih, dia tak syukurin musayat males niki. Ya syukuri nikmat iman niki saya terperapet diri juga desida Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala manik baru keadaan manusia ketika Allah akan segera hancurkan dunia niki dua keadaan. Pertama goblatin, ipuh sila baik. Untak komat le masjid masih ipuh lampak jog masjid. Nggih sila berembe niki. Bahkan gara-gara manok di manulik baris pite manok tejuri baris masih luwih waktu. Wah komat le masjid masing-masing dit man ngudu. Wan tak musrakaat le masjid masih tak besok ten manok macam le awak niki. Niki ruun ipu lalut niki. Goblatin. Demi tuah ipu niki hadirin mulia niki desida Allah Taala bermanik niki bukan hadis bukan tiang, tapi Allah sendiri yang langsung berfirman. Iqtarabalin nasi hisabuhum wah rapet dok serapu manusia tentang hari penghisapan, hari penghitungan, hari kiamat. Lagu keadaan manusia ketika itu dalam keadaan goblatin, lali. Demin wah lali mu'ridun malik. Seakan-akan mereka tidak percaya kalau Allah akan segera hancurkan dunia ini. Sila onek sekitar jam pira tebit cobaan sekedik syarah ta'ala sila. Lamun nyakat tukul meniki jak pelayan terbade. Nyakat salinder onek niki. Lagu tiang nyakat tedam jamuk kena tegerik. Ya saya mai penedam. Sila lamun nyakat siap-siap niki jak pastin tetap lagi takut. Nggih. Niki nyakat tetebing ujian sila syarah ta'ala berembir word jak sikapi dunia niki. Nabi lagi 3 tahun sak laik niki nggih. 3 tahun sak laik niki dinarak bani tahu balen berembi-rembi ke sekolah mut biak kemah le dua isit de bani lindun de bani mati nggih. Namun makin sudah Allah Taala jelaskan hadirin mulia berembi keadaan manusia nyeken caian naru pesedak dunia. Pertama goblatin lali. Mudah-mudahan yang pelunggu sami tidak termasuk lali. Nggih, dendit baik termasuk lali. Mu ande tadi dendit baik terjangkit termasuk lali niki jamaah demet dengah ngebang mangkin langsung jog masjid. Siap jamaah nggih? Ada sadik termasuk lali. Saya lamut ketunggu lali gede mangkin arah doang ngisit larian teh niki. Nggih, demet ngebang mut ngerepak-repak jog masjid mangkin ada sadik termasuk lali. Sakedua niki muridun. Seakan-akan dinyadu tanda desida Allah Ta'ala yang aruh hancuran dunia. Kemudian desida Rasulullah SAW memperjelas ayat tadi dengan mengatakan bersabda iqtarobalin nas iqtarobatis sa'ah
sudah dekat masanya hari kiamat kepada manusia, sabda Rasulullah. Wala yasdadun nasu minad dunya illa hirso. Manusia bukannya semakin jauh kepada dunia, tidak, sabda Rasulullah. Bahkan manusia semakin dekat kepada dunia, semakin haus kepada dunia, semakin tamak kepada dunia. Sila selapuat niki. Otak berdui balik solah, milih solahan malik. Otak berdui balik bertingkat sekek, milih bertingkat dua. Otak berdui bertingkat telu, milih tempat. Niki baik. Otak berdui mobil sekek, milih dua. Nggih. Menikah bermanusia niki melan haya niki. Bahkan disida Nabi berbahasa, andai nak manusia niki takican emas, disida Allah Ta'ala marak kebeli gunung emas niki, maka hati manusia itu menginginkan emas yang kedua. Padahal tak tebing marak gunung Renjani niki, disida Allah Ta'ala gunung emas milik sak kedua. Mu ada tak tentu tebing di dunia iki makin mbe tak kolok sila. Nggih. Ada kata tentu tebing emas makin sedesa Allah Ta'ala marak beli gunung membe tak kolok, sedangkan tanda niki pada enggak dua teluara berdua ni membe tak kolok sila. Sehingga disida Allah Ta'ala janji niki salui-lui niki era lamun tuah bilin dunia niki ia dah tak terima niki jamaah. Sehingga lamun di dunia ya sekedi-kedi be sila jenapi telui lalu sila sekadar searah isit sambung irup dait beribadah kepada Allah. Niki keadaan manusia, wala yazdaduna minad dunya illa hirso. Bukannya manusia itu semakin jauh kepada dunia, sabda Rasulullah, bahkan mereka semakin merangkul dunia, semakin haus kepada dunia, semakin tamak kepada dunia, sehingga tidak ada waktunya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Wala yazdaduna minallah illa buda. Bukannya manusia itu semakin dekat kepada Allah, sabda Rasulullah, tidak, sabda Rasulullah. Bahkan manusia ketika itu semakin jauh kepada Allah. Jadi yang pelungum sami, mudah-mudahan jangan sampai kita mengalami hal seperti yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin mulia, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Lamun cerita oleh Rasulullah niki ia tentu niki nggih, karena tidak ada ucapan Rasulullah yang diucapkan illa wahyun yuha wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun ucapan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW kecuali semata-mata wahyu dari Allah. Rasulullah mengatakan nanti akan datang 10 tanda kiamat besar. Lamun kiamat kocek niki wah santer leuwih penggitan. Wah santer leuwih nggih, ndet perlu jelasan lamun tanda kiamat kocek ni. Lagu 10 tanda kiamat besar sabda Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan memperlihatkan telunjuknya. Ampun sekedik nggih. Sampai Rasulullah mengatakan begini kepada sahabat. Hazatun, ini 10 tanda besar kiamat. Yang manzumatum fisilak, yang diikat dalam satu ikatan, marat tasbih niki. Diikat 10 tanda besar ini diikat dalam satu ikatan yang inqata'a, kalau satu saja ikatannya terputus, maka yadba'uhu ba'dahu ba'da, akan saling susul menyusul dengan begitu cepat. Mbiru 10 tanda niki jamaah. Kayu dan kisahan niki sebagai semangat yang pelunggum sami untuk krisa diri makin nggih, untuk krisa diri makin juduk sekedip doa ngapura nggih. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah niki hujan rahmat hadirin nggih. Niki hujan rahmat. Mudah-mudahan jangan sampai menjadi hujan azab. Saya nggak tahu kalau lain niki hujan azab niki nggih. Saya ngone hujan bis banjir bis ini selaku apa? Lah melihat yang pelunggum niki insyaallah akan menjadi hujan rahmat. Hadirin yang mulia, Rasulullah mengatakan bersabda, 10 sebelum kalian menjumpai 10 tanda besar kiamat ini, sabda Rasulullah, kalian akan menjumpai tanda-tanda seperti ini.
Jadi Rasulullah menceritakan kita tanda dulu sebelum terjadi yang 10 tanda besar niki. Nabi tanda yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, nanti sabda Rasulullah, di sebuah negara ada amirnya atau rajanya yang latar belakangnya orang miskin dan pengembala kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila ngirim. Kita lanjutkan nggih. Jadi Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat niki bahwa sebelum kelihatan 10 tanda besar kiamat itu, sabda Rasulullah, ada nanti zaman-zaman yang kalian jumpai di mana rajanya latar belakangnya adalah penggembala kambing dan sangat miskin. Dan ahli sejarah dunia bercerita bahwa Raja Abdul Aziz, rajanya orang Arab Saudi niki, Raja Abdul Aziz itu dulu latar belakangnya orang miskin sekali. Sampai tidak mampu beli baju rompi doang kadu saentah kelele ke niki sidinara kepeng saya beli. Mundin kadu sandal. Beliau menghalau kambingnya dari satu lembah ke lembah lain mencari rumput. Isin bekakenan sak bemben. Nah, terjadi pergolakan politik di Timur Tengah. Beliau diangkat menjadi Amir Jaziratul Arabiyah, menjadi pemimpin di pemerintahan Arab Saudi. Dan setelah lama dia dinobatkan menjadi king, menjadi malik fi Mamlakatis Saudiyatil Arabiyah, di kerajaan Arab Saudi. Setelah itu mereka sekarang berlomba-lomba membangun dunia. Bahkan ini kisah Rasulullah. Nanti kalau kalian sudah melihat zaman itu, kan ini sudah terjadi nih, sudah terjadi. Para bapak-bapak sampun berangkat haji, alhamdulillah sampun melihat bagaimana hotel-hotel tertinggi di Mekah. Tapi lagi makin lamun tatelek ruan Ka'bah mata nedok meniki di hotel paling atas niki mararuan jeledangan kocek ruan Ka'bah isi kocek isi tinggang lit nedok niki. Sila nih jamaah bini sasampun juk Mekah bagaimana ruan hotel-hotel berbintang di Mekah. Niki di Mekah, belum di Riyadhnya, di ibu kotanya. Mereka membangun hotel tertinggi, bahkan makin akan membangun hotel tertinggi di dunia, 1000 meter juga atas, sekilo lah menit. Itu tertinggi akan dibikin di Jeddah makin. Di Abu Dhabi sudah ada 80 meter tertinggi dunia. Rasulullah mengatakan kalau kalian sudah menjumpai masa-masa seperti itu, maka tidak lama lagi 10 tanda besar kiamat akan segera datang. Yang makin kita akan sama-sama muzakarahkan napi yang 10 tanda besar nih, gimana dia? Nggih. Pertama sabda Rasulullah adalah khurujud dajjal. Keluarnya Dajjal. Ketika di zaman baginda Rasulullah SAW dulu ada seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari pergi berdakwah keluar Yaman. Begitu beliau kembali, beliau melewati sebuah gili di tengah-tengah pulau Yaman itu, dan beliau di sana melihat di dalam gua itu ada seorang laki-laki besar yang dirantai kaki dan tangannya. Sesampai beliau Tamim Ad-Dari ini ke Madinah, peristiwa itu diceritakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, kumpul semua. Maka para sahabat kumpul begitu banyak. Beliau mengatakan, ketahuilah oleh kalian semua wahai sahabatku, bahwa Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan Dajjal. Berarti Dajjal tidak akan lama lagi keluar. Namun kita tidak bisa mengira pirana sugul menu, Allah sendiri yang tahu. Yang jelas sudah dekat. Kembali angkat ceritaan niki, adit siap-siap kembali kepada Allah, memperbaiki diri kita agar kita kembali kepada Allah membawa iman yakin yang benar. Insyaallah nggih. Nah, saat pertama keluar nanti adalah khurujud dajjal, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal di muka bumi ini hadirin mulia di niat ngone arah 40 jelo doang. 40 hari saja. Tapi Rasulullah mengatakan hari pertamanya Dajjal di dunia nanti kalian hitung 1 tahun. Hari
Pertama Dajjal di dunia nanti lamanya 1 tahun, padahal 1 hari nih. Tapi Allah perpanjang yang 1 hari itu menjadi 1 tahun. Hari kedua Dajjal kalian hitung 1 bulan, sabda Rasulullah. Hari ketiga 1 minggu, hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari kalian. Jadi diperkirakan Dajjal nanti di dunia hadirin mulia sekitar 1 tahun 2 bulan lebih sedikit. Tetapi menguasai dunia, akan menguasai dunia. Dan waktu itu sabda Rasulullah, lebih dari 10.000 orang yang sudah kita kenal Tuan Guru, mereka berlomba-lomba masuk Dajjal. Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu kita waspadai. Berlomba-lomba ikut Dajjal padahal namanya sudah disebut Tuan Guru oleh jamaahnya. Berlomba-lomba masuk Dajjal. Sehingga orang-orang lain pada mengatakan, Tuan Guru dewah tamu dia Dajjal, apalagi itu terus berlomba-lomba ikut Dajjal. Karena Dajjal waktu itu menguasai dunia. Silakan, makin orang kafir sudah menguasai dunia. Sudah menguasai dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Jadi hadirin mulia, Dajjal nanti akan mempengaruhi seluruh manusia agar mengikuti dia, agar mengikuti Dajjal. Maka Allah, silakan Pak. Jadi hadirin mulia, Dajjal nanti akan menguasai dunia, perairan, perekonomian dikuasai oleh Dajjal semua. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ummatik ya Rasulullah? Lamun menikah ya Rasulullah, berembi umat temlemak, napi andaran, napi an kelur, lamun nak selapu harta benda niki dikuasai oleh Dajjal. Maka Rasulullah mengatakan, kalau umatku nanti tidak perlu susah-susah, mereka cukup pegang tasbih saja, mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, yajri bi butunihim kama jari ta'am wasyarab. Itu akan mengalir ke perut mereka sebagaimana mengalirnya air dan makanan. Masya Allah. Jadi mungkin nanti ada waktu bertanya lagi, ampura ada sendi anu. Mungkin selesai kita muzakarah niki Bapak. Nanti setelah muzakarah bisa kita muzakarah saling napiaran ketua napi nggih. Nah niki. Ada kali sekali doang. Pira menit waktu ngaji niki? Pira menit waktu ngaji niki? Nggih. Kita lanjutkan sedikit niki tentang khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Jadi manusia-manusia sudah sangat banyak yang mengikuti Dajjal. Dan Dajjal itu nanti hadirin mulia akan menguasai seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah tidak bisa masuk di sana karena dijaga ketat oleh para malaikat. Dan umat Islam waktu itu hadirin mulia dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi yang memimpin umat Islam dengan minhajun nubuwah, seperti cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin umat Islam pertama kali. Jadi nanti Imam Mahdi ini kita akan menjadi laskar Imam Mahdi yang belum sami lamun masih hidup di zaman nike. Nah, jadi orang-orang yang konsekuensi dalam agamanya nanti akan menjadi laskar Imam Mahdi yang akan memerangi Dajjal. Nah, waktu itu hadirin mulia, Imam Mahdi bersama rombongannya sedang sholat di dekat Masjid Aqsa, Palestina. Maka begitu akan sholat subuh waktu itu, tiba-tiba mereka melihat cahaya. Ketika mereka melihat ke atas, ternyata 2 malaikat yang turun membawa Nabi Isa. Jadi turunnya Nabi Isa termasuk tanda kiamat besar yang kedua. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan waktu itu semua umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sangat bersemangat. Kenapa? Karena mereka yakin hanya Nabi Isa yang mampu membunuh Dajjal. Sehingga mereka sangat gembira. Begitu Nabi Isa turun, maka Imam Mahdi mengatakan, tafadhal ya akhi antum imam. Silakan pelungguh jadi imam. Tapi Nabi Isa mengatakan, la antum imam, ana ma'mum.
pelungguh yang di imam, saya makmum. Karena saya hari ini diturunkan oleh Allah untuk membantu kalian membunuh Dajjal. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsi Nabi Isa turun waktu nikah hadirin mulia, ndek nabi jadi rasul. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu mereka selesai salat subuh waktu itu, Dajjal pun sudah mengepung masjid karena ingin menguasai umat Islam. Maka hadirin, ini kisah Rasulullah nih hadirin nggih, dalam hadis yang cukup panjang. Tiang dek bawa apalan, tiang si belun. Jadi metau kisah meniki doang nggih. Jadi ketika itu berhadapanlah Nabi Isa dengan Dajjal. Mara kisah-kisah pendekar niki jadi nggih. Bertemulah dua musuh besar antara Dajjal dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa waktu itu membawa tongkat dari langit. Pengaruh aura tongkat itu membuat tubuh Dajjal jadi kepanasan, sangat panas. Sehingga Dajjal pun meloncat. Nabi Isa pun mengejarnya. Begitu, waalaikumsalam warahmatullah. Begitu mau masuk ke Masjid Palestina, Nabi Isa berhasil menombak Dajjal dan Dajjal pun mati dengan sebab Nabi Isa. Maka Nabi Isa kembali ke Imam Mahdi menceritakan bahwa Dajjal sudah mati. Pengikut Dajjal yang begitu banyak tadi, yang tadi sudah mereka bergembira untuk bisa menguasai orang-orang Islam, sekarang menjadi lembek dan mereka berlari. Mereka berlari tunggang langgang, ada yang sembunyi di bawah batu, ada yang sembunyi di tempat-tempat kayu, tempat-tempat yang sunyi. Mereka sembunyi semua. Tapi waktu itu Allah memberikan izin, semua tempat sembunyi Yahudi waktu itu diberikan bicara oleh Allah. Kalau ada yang bersembunyi di bawah batu, batu itu berbicara. Ya Muslim, ta'al, haza Yahudi warai. Hayya faqtulu. Dengan Islam nih tuh Yahudi, yang boleh bawa nih. Jelas, liti mati. Mereka berlari ke sana, dibunuh. Singkat kata, habislah semua pengikut Dajjal. Wadua tanda besar. Saketelu niki, yang ketiga tanda besar kiamat adalah turunnya Juj wa Ma'juj. Niki sering kita dengar dalam surah Al-Kahfi. Juj wa Ma'juj niki sebangsa manusia yang besar tinggi. Tapi mereka nggak punya visi misi tidak ada. Siapa yang dijumpai itu yang dibunuh oleh Juj wa Ma'juj. Turun dari sebuah lembah yang sangat tinggi, dan Imam Mahdi bersama Nabi Isa bersama umat-umat Islam yang lain tidak mampu menghadapi Juj wa Ma'juj. Mereka bersembunyi dan mereka berdoa, ya Allah tolonglah kami dari kekejaman Juj wa Ma'juj. Sehingga Allah menurunkan satu bakteri mematikan yang datang dari bawah tanah, sehingga bangsa Juj wa Ma'juj itu percis marak manok saat datangan si koyan. Selong kelopak mati semuanya, tidak ada yang tersisa. Dan Allah kirimkan sejenis burung yang sangat besar untuk mengambil bangkai-bangkai Juj wa Ma'juj. Nah, sudah berapa tandanya makin? Sudah 3 nggih. Makin zaman tanda yang keempat, karena Juj wa Ma'juj sudah habis semua. Tanda kiamat yang keempat adalah zaman-zaman aman. Bainas sab'a sanawat au tis'a sanawat, sabarakallah. Antara 7 tahun kanca siwa tahun, ya zaman-zaman aman. Nabi surun teparan zaman aman waktu nikah hadirin mulia. Sehingga Allah Ta'ala mun pesugulan temas mara entat tak pesugulan batu mangkin. Ya santer loy emas waktu nikah. Sehingga dinarak manusia sekek pun manusia jelang selaku asugi. Sehingga emas ya sugul karen tak kuwur-kuwuran doang. Makin kan sudah mulai makin lagu tekerup judul sekali tekerup. Loe dengan sugih gara-gara emas, PT-PT emas nih. Lamun lemak zaman niki ja ya selaku tepenggi-penggitan lelehat emas niki. Mukare ngetak kuwuran doang. Arah berdui seseton diberi balin dan kolon bertonan terberi emas niki lema.
Sehingga bahasa Nabi anda nak arak batur litu ziarah. Ni magjawam sekilo masnya sedekah le pringgi. Napi unin batur ni ke jauh biole aneh tua pir kilo le murim bali tepuluh dikton tekak pulu. Emas ni ki bapak ni. Makin marah kebelit napi jage mulai bawa lemari paling bawah tekulu sarana emas melihat lalu makin. Lamun era zaman niki jadi kanggo emas isi luwe. Ada bekarung-karungan mulai murim bali tekulu nendah berbet bakul dalam lemari sede lemari takul lemari lemak nggih. Nah, lagu waktu niki bahasa disebut Nabi arak 7 tahun atau siwak tahun kengonek. Ndik ngonek jadi niki selesailah masa aman. Dan di masa-masa aman itu hadirin mulia Nabi Isa meninggal dunia dan Imam Mahdi pun meninggal dunia. Tinggal sisa-sisa orang Islam dan orang-orang kafir yang sangat banyak waktu itu. Nah, makin kelima hebat-hebat ibu yeluwe anun feeling lamun ibu-ibu. Amun bapak-bapak jadi ngelamun nih sehingga kawah pira wah anden tahu lamun ibu-ibu wah 5 langsung. Berarti jalan niki lamun bapak niki menghayal loe niki insyaallah lemak petean bapak. Tak kenal lamun bapak niki tiang sudah kenal lama beliau. Karena alhamdulillah tiang sering juga disuruh isi pengajian di masjid. Nah piaran niki Masjid Lengkong. Tak kenal lamun bapak niki. Lagu sang beliau belum kenal tiang. Karena tiang selalu berubah-berubah. Lamun beak kaduk pakaian beak dua tiang nggih bapak nggih serem dem kenal nggih Pak nggih. Nah. Alhamdulillah hadirin mulia. Zaman apa itu tanda kiamat besar yang kelima adalah munculnya atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Astagfirullahaladzim. Nah, sogol barat ni kejak ataru kiamat bapak nggih. Nenten lemak PT-PT balu bapak. Mungkin ya ataru mati mah niki jak. Nggih, ataru mati makin. Jelo niki hadirin mulia, malam itu satu malam Allah jadikan 3 malam. Berarti sekek malam telu malam niki kejadian sekek sehingga belu malam niki. Orang-orang mukmin, orang-orang muslimin yang konsekuensi di dalam sholat tahajud. Ampura bapak genem sembahyang tahajud bapak nggih. Alhamdulillah. Mereka sholat tahajud lama, mereka sholat tahajud. Lagu tetap petang. Mereka tidur lagi. Setelah mereka lama tidur, wah, anaru menah met sembahyang tahajud malik kan sembahyang tahajud. Walalahan sembahyang tahajud baca Quran macam masih ini malik kan mensari. Sampai 3 kali mereka sholat tahajud, lamun menuju wah subuh nih. Mereka pergi ke masjid bersama-sama, azan. Setelah selesai azan, mereka sholat berjamaah subuh. Selesai wirid panjang, mereka lihat-lihat keluar masjid, masih gelap gulita. Ya lalu ngebang baru nih. Tedam malik kan tedam. Malik dimilah ngone tedam, malik kan pada meleng jok masjid. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali sembahyang subuh berjamaah yang panjang-panjang. Baru mereka keluar dari masjid. Ada apa ini? Ya napi arak ni kembikin dinina arak ruan cahaya ya petang-petang diri. Maka mereka keluar di masjid. Setelah lama hadirin mulia, barulah agak terang marah hayan isrok niki. Ternyata matahari terbit dari sebelah barat. Endi yang terbit di timur lagu batin. Malam itu hadirin mulia, sabda Rasulullah SAW, malam terakhir Allah menerima seluruh ibadah manusia. Malam sabaru belu niki. Setelah selesai itu Allah tidak menerima, sudah di stop seluruh amalan manusia. Bahkan Al-Quran sudah tinggal kertasnya saja, engkau narak tulisan, sudah selesai. Itu zaman atau tanda yang kelima. Makin tanda yang keenam. Nabi tanda yang keenam, khuruj dabbatul ar. Banyak dijelaskan dalam Al-Quran niki bapak nggih. Dabbatul ar. Dabbatul ar niki yamsi ala batnihi. Ia lampak isi tian marulah. Nggih, ya dabbatul ar. Besar seperti ular, tetapi bisa berbicara dengan bahasa semua bahasa.
Tapi waktu itu akan memakai bahasa Arab, membawa tongkatnya Nabi Sulaiman dan cincinnya Nabi Sulaiman dan tongkatnya Nabi Musa. Ia menjauh Sidratul Arniki. Dia mencari orang-orang yang memiliki iman, sekalipun imannya sedikit. Diusap dengan cincin Nabi Sulaiman, maka cahaya mereka putih seperti bercahaya. Sedangkan orang-orang kafir itu sekedar digini-ginikan tongkat Nabi Musa, maka wajah mereka menjadi hitam gelap seperti ban mobil. Sampun tele ban mobil Bapak? Ye ruan muun dengan kafir lemah hitam. Maka sekarang sudah jelas mana orang beriman, mana orang kafir. Wah kelihatan. Nikilah Allah Ta'ala, Allah SWT merahasiakan tiang pelunggum sami tima aja berdosa atau dia berdosa ia pada ruan temangkin. Kembali pada ruat, saya ngak nota hitam niki Allah taruh di hati. Sekali dengan gawe dosa, marak jeladengan, marak napiaran di hati manusia. Bertambah dosanya semakin banyak memenuhi hati mereka. Sehingga dalam menasihat dengan menikin dan milih aruan ngelawan. Namun yang paling alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sudah ampuni semua kesalahan-kesalahan yang belum sami, amin ya rabbal alamin. Andin tak andik terhasian dosa sudah Allah Ta'ala sang dit bani sugul pada jamaah lagi yat kaducah dan dik semel tututun bereng lemuang kini udah telik si batur, tapi Allah taruh dalam hati kita. Tetapi setiap kita mohon ampunan kepada Allah, Allah akan menghapus tinta hitam yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dengan sering-sering menghadiri majelis marak niki, Allah akan mengangkat semua dosa-dosa kita. Semakin sering kita bertawajuh mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda baginda Rasulullah, Allah akan menghapus dosa kita. Dan alhamdulillah majelis ini tempat penghapusan dosa, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin mulia, yang ke-8 makin pira makin ke-7. Itu Bapak nggih, berarti kan seberat. Arah yang ketuaan Bapak niki. Mudahan hadir ketuaan nomor HP ban semal. Nggih. Sakepitu niki adalah datangnya angin dari sebelah barat. Angin yang sangat lembut. Lamun angin sepui-sepui basah niki jelapet ngandut jamaah nggih. Nabi lagi yang menjelang zuhur mulai bawa kayu tawat meniki ngoneng-ngoneng kata deman. Muye datang niki lemak. Datang angin lembut niki untuk menjemput semua roh orang beriman. Dan orang beriman meninggal dunia secara serentak. Apakah dia ada di atas gunung, di tengah kota, di mana saja orang-orang beriman meninggalnya secara serentak. Tinggallah orang-orang kafir yang wajahnya hitam-hitam ini yang akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti. Kemudian yang ke-8 adalah penenggelaman bumi sebelah barat, ke-9 penenggelaman bumi di sebelah timur, dan yang ke-10 ada datangnya api yang menghanguskan seluruh alam ini. Wah, 10 tanda besar kiamat. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang hadirin mulia lamun tahu tanda kiamat besar ini? Badiru bil a'malis sholihah. Bersegera, berlomba-lomba mengerjakan amal soleh. Saya ingat zaman ini sabda Rasulullah, kaqita'il lailil muslim, yang mana fitnah-fitnah datang kepada umat ini seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran. Banyak orang yang di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Mereka rela menjual agamanya dengan harta benda dunia yang sedikit. Nah, niki pertemuan pertama hadirin mulia, mudah-mudahan bisa ketagihan adik sak malik datang tiang lema lamun dek kenyampu ja timam ja undang dengan dek ya hadir apa nggih. Nah, makin kita akhiri dengan doa kifatul majlis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa niki. Berembe anu protokol. Kita tutup dengan doa atau berembe? Oh, napi yang ketua? Mungkin sampun pakat, karena masalah kan sampai yang dari mana
Angkat sedengah saja. Sedengah si jamaah silang. Timbullah masalah pendidikan baru adalah yang datang ada penuntut data baru 40 hari. Dalam satu jilid barat setahun. Dengan berdata setahun berhenti masalah sembahyang. Dan bukan sampun oleh mungkin ya. Sembahyang ni kita marah biasa kan wahara zuhur bareng ngeban dengan zuhur. Ada mudah tanda dai tanda ara nanti. Kan wahara waktu zuhur, asar, maghrib bisa iya sembahyang niket kembek rumpun-rumpun malik. Waktu Agak dijadikan 1 tahun, lagu tetap 1 hari. Tetap 1 hari. Agak arat tukang ngebang mlema-mlema tenang pengen. Nggih. Jadi ampura sahabat baru ketuanan niki lema dajjal sesejelu niki pada marah setahun bermungkin tetap sembahyang. Niki lema wahara niki wahara tukang ngebang, lamun wah ngebang karena jeung masjid dindit beketuan kami maru ngebang wahara tukang ngebang niki lagu insyaallah mun tiang pelungguh ndit ja dait niki ndit ja dait Bapak nggih. Insyaallah berembeh henteu rueun lema anak jari ja dait nggih. Ya kita tutup dengan doa Dek atau gimana? Insyaallah emang murian. Saya baru ia lambat lalu mulai baru niki. Lema arwah antat mulai juk niki ada sabeluan nggih. Alhamdulillah berarti lamun kenyampu niki berarti arak sambung angen kaca tiang pelunggum sami nggih. Ada sambung hati tiang kaca pelunggum sami. Sehingga ia ran silaturahmi wah niki. Saling kangen, saling demenan, saling doaan. Ieu entat jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun jauh tahu saling doaan, lamun rapat saling boyak. Di manjau lamun ara waktu sila ya saling pete. Nika ada nyambung. Lamun de bau sambung hati le jauh sama mana sambung HP nggih. Saya nggak mungkin ya suruh pecah mungkin dinara sambung hati maupun sambung HP. Nah, ini kita ada musaling tak badek. Ya kembe ya maka ke dan sapat badek yang ini nyambung nih jari ya. Amat saling jari makin alhamdulillah dengan bertemunya niki mudah-mudahan Allah nanti mempertemukan tiang pelungguh sami di dalam surganya Allah. Amin. Wah, nggih, saya nggak disida Allah taala nanti lamun tetama surga niki iya araku jannatahu ya tetap kenalan oh nih to surga mside mudah bederek lema muara waktu bedait niki lema tep kicang tep bedait sida Allah taala oh nih lain majelis nih tan girang ngaji tep bedait lema bapak nih dan api di dunia dong tep bedait di surga juga Allah akan mempertemukan hamba-hambanya yang beriman tep bedait kan sebiniat anak jarit yang sama-sama membawa iman. Insyaallah mudah-mudahan tekican umur sabilu dan tepedait malik dalam waktu-waktu yang akan datang. Kita akhiri dengan doa nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi kasultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa azgiriz zalimin biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin ya rahimat dha'afin bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain innaka in takilna ila anfusina takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halak ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ampura sang ara sisip tiang yang kurang tepat, yang tidak berkenan di hati pelungun sami, tiang mohon ampura agung-agung sinampura. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.